Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Saiful Hasan dan teman saya Muhammad Ilham Hilmi. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu tentang fungsi komposisi. Pengertian fungsi komposisi dalam istilah matematika merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan atau dinamakan sebagai domain atau variabel bebas kepada anggota himpunan yang lain atau dinamakan sebagai kodomain atau variabel terikat yang dapat dinyatakan dengan lambang Y sama dengan Fx. Anggota himpunan yang dipetakan dapat berupa apa saja, kata, orang, atau objek lain. Namun biasanya yang dibahas adalah besaran matematika. Contoh bisa kita lihat pada gambar berikut. Pada fungsi anggota himpunan A disebut sebagai domain atau daerah asal, sementara anggota dari himpunan B disebut sebagai kodomain atau daerah lawan, serta anggota yang ada di dalam himpunan B yang berpasangan atau dalam kurung himpunan C disebut sebagai rank atau hasil dari fungsi F. Maka bisa dikatakan bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan jika dan hanya jika setiap unsur dalam himpunan A berpasangan tepat dengan satu unsur dalam himpunan B. Jika F adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, kita dapat menuliskan ke dalam F A ke B. Lanjut ke penggambaran grafik fungsi. Penggambaran grafik fungsi sendiri itu ada dua, yaitu grafik fungsi linear dan grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat. Untuk grafik fungsi linear adalah suatu fungsi yang variabelnya berpangkat 1 dengan grafik berupa garis lurus. Bentuk umum fungsi linear yaitu Fx ke Ax plus B atau Fx sama dengan Ax plus B atau Y sama dengan Ax plus B. Dengan variabel X disebut variabel bebas dan variabel Y atau Fx disebut variabel terikat. Suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan dengan grafik fungsi. Grafik fungsi itu sendiri yaitu penyajian fungsi dalam bentuk diagram kartesius. Cara menggambar grafik fungsi linear yaitu dengan cara menentukan titik potong dengan sumbu X, Y sama dengan 0 didapatkan koordinat A. Dan yang kedua yaitu menentukan titik potong dengan sumbu menentukan titik potong dengan sumbu Y dan X sama dengan 0, maka akan didapatkan koordinat B. Dan yang selanjutnya yaitu menghubungkan dua titik A dan titik B sehingga akan terbentuk garis lurus persamaan linear. Contoh bisa kita lihat pada slide. Tentukan sketsa grafik dari Y sama dengan 2X plus 4. Nah, untuk jawabannya yaitu X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2 dalam kurung 0 plus 4. Y sama dengan 4. Karena 2 dikali X dalam kurung atau disitu disebutkan 0 plus 4. Nah, setahu saya yang dikalikan dengan 0 itu maka hasilnya adalah 0. Jadi maka
Y, hasil dari Y yaitu sama dengan 4. Nah, titik koordinatnya A plus, titik koordinatnya A sama dengan 0,4 dan nilai Y sama dengan 0, maka 0 sama dengan 2x plus 4. Nah, di sini nilai 4 pindah ke bagian depan sama dengan, dan dari plus pindah maka akan menjadi minus. Maka minus 4 sama dengan 2x. Dan di sini kita balik lagi, nilai 2x pindah ke bagian kiri dari sama dengan, dan minus 4 pindah ke bagian kanan dibagi 2, dan nilai x sama dengan min 2. Maka titik koordinat B yaitu 2,0. Bisa kita lihat untuk grafik dari fungsi linearnya. Titik A yaitu berada pada nilai 0,4 atau nilai X nya 0 dan nilai Y nya 4. Maka terdapat titik pada garis Y tepat di angka 4. Dan nilai B dengan nilai X min 2 dan nilai Y 0, maka titik potong pada nilai B berada tepat di angka atau titik 2. Yang kedua yaitu grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2 dan garisnya membentuk kurva atau garis lengkung. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Sedangkan bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Contoh untuk grafik fungsi kuadrat. Grafik dapat dibuat dengan memasukkan nilai x pada interval tertentu sehingga didapat nilai y. Kemudian pasangan nilai x, y tersebut menjadi koordinat dari yang dilewati suatu grafik. Sebagai contoh, grafik dari fungsi fx yaitu x kuadrat min 2x min 3. Untuk hasilnya koordinat 2 atau untuk ranknya atau koordinatnya yaitu nilai x dan y 1 min 2,5 min 1,0 min 0, 0, min 3 1, min 4 2, min 3 3,0 dan 4,5. Bisa kita lihat grafiknya. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan suatu penggabungan dari operasi pada dua jenis fungsi fx dan gx sampai bisa menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi juga bisa dinotasikan dengan penggunaan huruf atau simbol bulat O atau 0 ya, yang dibaca sebagai komposisi atau bundaran. Nah, di sini kita menyebutnya atau membacanya yaitu komposisi. Nah,
fungsi baru yang dapat terbentuk dari fx dan juga gx, yakni f komposisi g dan x sama dengan g dimasukkan ke dalam nilai f, dan g komposisi f dan x sama dengan f dimasukkan ke dalam g. Nah, rumus fungsi komposisi. Dari skema rumus di samping dapat diketahui bahwa apabila f a himpunan A ke B ditentukan dengan menggunakan rumus Y sama dengan fx. Apabila G himpunan B ke C ditentukan dengan menggunakan rumus Y sama dengan gx. Sehingga akan kita peroleh hasil fungsi G dan F, yaitu Hx sama dengan G komposisi F dan X sama dengan G dalam kurung Fx. Dari definisi di atas, maka bisa kita simpulkan jika fungsi yang melibatkan fungsi F dan G bisa kita tulis seperti berikut ini. G komposisi F dan X sama dengan G-nya di luar dan Fx di dalam kurung. Dan yang satunya yaitu F komposisi Gx sama dengan F Gx di dalam kurung. Contoh soal. Jika diketahui Fx sama dengan 3x plus 4 dan Gx sama dengan 3x, berapa nilai dari F komposisi G dengan nilai X2? Nah, di sini untuk jawabannya F komposisi G dan X sama dengan F Gx di dalam kurung sama dengan 3 kali 3x plus 4. Didapatkan hasil yaitu 9x plus 4. Nah, untuk komposisi F komposisi G dan nilai X2 yaitu sama dengan 9 X di sini 2 masuk ke dalam kurung dan plus 4. Nah, sehingga didapatkan F komposisi G dengan nilai X2 yaitu sama dengan 22. Nah, di sini bisa kita lihat fungsi komposisi pada kehidupan. Berikut akan kami berikan contoh fungsi komposisi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pembuatan buku. Ini bisa diproses melalui 2 tahap, yaitu antara lain tahap editorial yang nantinya akan dilanjutkan dengan tahap produksi. Di dalam tahap editorial, naskah kemudian akan diedit serta di layout menjadi file yang siap untuk dicetak. Berikutnya, file diolah dalam tahap produksi mencetaknya supaya menjadi sebuah buku. Nah, proses pembuatan buku ini yaitu menggunakan penerapan dari algoritma fungsi komposisi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.